Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Aura Fatimah. Di sini saya akan mereview Anbuso. Apa itu? Anbuso merupakan program analisis butir soal yang dikembangkan secara sederhana untuk membantu dalam membuat administrasi guru, khususnya yang terkait dengan analisis butir soal. Berikut kita akan menganalisis butir soal dengan Anbuso. Anbuso dikembangkan dengan program Microsoft Excel. Berikut adalah tampilan Anbuso di dalam Microsoft Excel. Anbuso terdiri dari beberapa, yaitu input data, laporan peserta, hasil analisis soal, remedial, dan yang terakhir grafik. Pertama, kita memasuki input data. Di dalam input data ada dua. Yang pertama menu identitas dan yang pertama menu identitas dan yang kedua menu jawaban. Kita mulai dari yang pertama, menu identitas. Di sini menu identitas ada 4, identitas umum, jumlah dan bobot soal, soal objektif, dan soal esai. Yang pertama kita bahas yaitu identitas umum. Di dalam identitas umum terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan program, nama tes, pokok bahasan atau submateri, nama guru yaitu nama guru pengampu, NIP, semester, tahun pelajaran, tanggal tes, tanggal diperiksa, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, tempat laporan, tanggal laporan, dan tidak lupa mengisikan skala penilaian, dan yang terakhir nilai KKM untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, memasuki jumlah dan bobot soal. Di sini dijelasin jumlah soal pilihan ganda maksimal 50. Dan saya mengambil 25 soal. Yang kedua, jumlah soal esai maksimal 10. Saya mengambil soal 5. Yang ketiga, bobot soal pilihan ganda. Dan yang terakhir, bobot soal esai. Dan yang ketiga, data soal pilihan ganda. Yang pertama, jumlah alternatif jawaban maksimal 5, skor benar tiap butir soal 1, skor salah tiap butir soal 0. Dan di sini ada kunci jawabannya. Dan tadi saya ada 25 soal pilihan ganda. Berikut kunci jawaban dari pilihan ganda tersebut. Yaitu untuk soal nomor 1 sampai 25 kita isikan kunci jawaban tersebut. Dan yang 26 sampai 50 tidak boleh diisi karena kita hanya membutuhkan 25 soal. Dan yang terakhir untuk data soal esai, skor maksimal soal nomor 1 10, skor maksimal soal nomor 2 15, skor maksimal soal 3 20, skor maksimal soal 4 10, dan yang terakhir skor maksimal soal nomor 5 10. Kemampuan yang diukur untuk setiap soal esai. Yang pertama, menyebutkan sifat-sifat bangun ruang, dan yang kedua mengerjakan soal luas bangun ruang campuran, dan yang ketiga menyebutkan bangun ruang dan membuktikan rumusnya, dan yang keempat mengerjakan soal volume bangun ruang, dan yang terakhir mencari nilai X dan Y untuk koordinat fungsi grafik. Berikut yang ada di dalam menu identitas. Yang kedua, kita masuk ke menu jawaban. Kita klik. Ini tampilan yang ada di menu jawaban. Di sini berisikan identitas siswa dan jawaban siswa, soal objektif dan soal esai. Sudah diketahui bahwa maksimal soalnya adalah 50 dan saya ada 25 soal pilihan ganda dan ada 5 soal esai di sini. Di sini sudah dituliskan skor jawaban siswa soal esai. Di sini ada 20 siswa dan tertuliskan jawabannya. Berikut
jawaban siswa mengisikan pilihan ganda. Setiap anak emang berbeda-beda. Intinya untuk mengisikan jawaban cuma ada 5 pilihan, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk soal esai itu sudah ditentukan untuk skornya, skor maksimal, yaitu mencapai diketahui, ditanya, dan dijawab. Kita kembali lagi ke menu utama. Langkah yang kedua, terdapat menu laporan. Yang pertama, laporan objektif. Tersebut data jawaban soal objektif. Terdiri dari jawaban 20 peserta serta jenis kelamin dan jawaban siswa. Menu laporan objektif berisi data jawaban soal yang siap dicetak. Data yang diberi background warna merah menunjukkan jawaban siswa yang salah. Kemudian kita klik menu laporan esai. Berikut skor jawaban soal esai. 20 peserta siswa sesuai dengan 5 soal, yaitu berisikan skor sesuai jawaban yang dikerjakan, dan menu ini siap untuk dicetak. Dan yang terakhir di dalam laporan peserta yaitu menu nilai. Di dalam menu nilai berupa daftar nilai siswa yang berisikan tentang daftar peserta, jenis kelamin, jumlah butir soal yang dijawab benar atau salah, skor dan nilai tes objektif dengan bobotnya, nilai tes esai dan bobotnya, nilai akhir, predikat. Maksud predikat ini, penentuan predikat mengikuti kriteria pada tabel 1, yaitu untuk skala penilaian 4 didasarkan pada A, B, C, D. Dan yang terakhir berisikan keterangan tuntas atau tidak tuntas. Yang sesuai yang saya isikan, terdapat 20 siswa, cewek dan cowok, yang mengisikan jawaban. Saya isikan jawaban random, itu ada yang tuntas dan ada yang tidak tuntas. Berikut yang tuntas ada 12 anak dan yang tidak tuntas ada 8 anak. Di dalam daftar nilai siswa tersebut sudah siap untuk dicetak dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Dan yang ketiga, kita masuk hasil analisis soal. Di dalam hasil analisis soal, yang pertama menu objektif. Menu ini menampilkan hasil analisis untuk kualitas soal objektif dan sebaran jawaban peserta tes dan kualitasnya soal pilihan ganda. Di sini menghitung daya beda tingkat kesukaran dan alternatif jawaban tidak efektif, termasuk keterangan revisi pengecoh atau tidak ada ataupun ada. Yang pertama kita bahas daya beda. Di daya beda ada 2, yaitu koefisien dan keterangan. Kriteria daya beda butir soal yang baik jika koefisien daya beda melebihi 0,3. Dan koefisien di bawah 0,2 dianggap tidak baik. Sementara itu koefisien 0,2 sampai 0,29 dianggap cukup baik.
Oleh karena itu, kriteria daya beda yang digunakan seperti kriteria daya beda baik lebih dari 0,3, cukup baik 0,2 sampai 0,3, tidak baik kurang dari 0,2. Yang kedua kita bahas yaitu tingkat kesukaran. Ada 2, koefisien dan keterangan. Berikut kriteria tingkat kesukaran yang baik adalah berkisar 0,3 sampai 0,7. Oleh karena itu, dalam software ini digunakan kriteria mudah lebih dari 0,7, sedang 0,3 sampai 0,7, termasuk ini 0,6 termasuk sedang, sulit kurang dari 0,3. Di sini sudah diketahui keterangan sedang, mudah, dan sulit. Dan yang ketiga, alternatif jawaban tidak efektif. Ini untuk kriteria pengecoh alternatif butir soal yang baik adalah jika alternatif tersebut dijawab oleh minimal 5% peserta, sehingga alternatif itu dianggap efektif. Seperti banyaknya siswa menjawab option A, B, C, D, atau E sesuai dengan kunci jawabannya. Dan yang terakhir untuk keterangan, yaitu kesimpulan akhirnya, ada empat untuk isi keterangannya. Yang pertama baik, yang kedua revisi, dan yang ketiga cukup baik, yang terakhir tidak baik. Di sini yang saya isikan ada 2, yaitu revisi pengecoh dan tidak baik. Kenapa disebut revisi pengecoh? Karena jika daya beda baik atau cukup baik dan tingkat kesukarannya sedang, tetapi alternatif jawabannya ada dan tidak efektif, tersebut maksud dari revisi pengecoh. Dan kenapa tidak baik? Jika daya bedanya tidak baik ataupun daya bedanya kurang dari. Lanjut ke menu sebaran. Menu hasil sebaran tersebut berupa soal pilihan ganda. Menu ini berisi tentang pilihan ganda berupa persentase peserta yang menjawab alternatif jawaban tersedia. (25 soal dan sesuai dengan jawaban siswa menjawab A, B, C, D, dan E. Kemudian kita klik menu isai. Di dalam menu isai berupa hasil analisis soal isai yang berisikan daya beda, tingkat kesukaran, dan kesimpulan akhirnya. Di daya beda ada 2 tabel, koefisien dan keterangan, yaitu kriterianya sama dengan soal objektif, menghitung pilihan ganda. Di dalam tingkat kesukaran juga berisikan koefisien dan keterangan, yaitu menghitung kriteria soal objektif. Dan yang terakhir ada kesimpulan akhir. Di sini terdapat baik dan cukup baik. Mengapa baik? Jika daya bedanya baik atau cukup baik, dan tingkat kesukarannya sedang. Mengapa tidak baik? Jika daya beda dan tingkat kesukarannya tidak memenuhi persyaratan. Lanjut untuk ke remedial. Di remedial ada 2, yaitu menu materi dan menu kelompok. Kita buka yang menu materi. Berikut tampilan materi remedial individual dan klasikal. Menu ini menampilkan hasil analisis peserta tes yang belum tuntas, yaitu kita bahas materi remedi berupa laporan individu dan klasikal yang menggambarkan materi apa saja yang perlu diremedikan untuk setiap peserta didik. Tersebut ada data peserta, yaitu ada 20 peserta di sini, dan juga data materi remedial untuk yang belum tuntas. Contoh yang pertama Abimanyu, tidak ada, maksudnya Abimanyu tuntas dan tidak ada remedial.
gitu. Lalu kita masuk ke menu materi kelompok. Maksud materi pengelompokan peserta remedial ini berupa laporan pengelompokan menurut kemampuan yang diukur di setiap materi. Dalam laporan tersebut terlihat daftar peserta yang belum menguasai dan mengukur kemampuannya tersebut ada beberapa dan dikelompokkan. Ada 25 soal dari pilihan ganda dan tersebut dikelompokkan berdasarkan siapa yang memilih opsi jawaban sesuai kunci jawabannya. Dan yang terakhir kita masuk grafik. Yang pertama menu soal dan yang kedua menu peserta. Yang pertama kita bahas menu soal. Menu ini berisi tentang grafik, yaitu menggambarkan tentang kualitas soal tes dan kondisi peserta tes. Pertama, menu grafik ini soal berisi tentang kualitas soal objektif dan esai. Dilihat dari daya beda, tingkat kesulitan soal, dan kualitas soal. Grafik ini ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran yang menggambarkan proporsi soal yang baik, cukup baik, dan tidak baik. Di sini ditampilkan 24% baik, 8% cukup baik, dan 68% tidak baik. Dan yang kedua, daya beda soal esai. Di sini ditampilkan tidak baik 20% dan yang baik 80%. Dan ini daya beda soal, tidak baik 60%, baik 33%, dan cukup baik 7%. Kemudian tingkat kesulitan soal. Yang pertama soal objektif. Di sini ada 8% sedang, sulit 0%, dan mudah 92%. Untuk tingkat kesulitan soal esai, sedang 40%, mudah 60%. Tingkat kesulitan soal keseluruhan, 30% sedang dan 87% mudah. Yang terakhir, kualitas soal. Kualitas soal objektif, cukup baik 32% dan sulit tidak baiknya 80%. Kualitas soal untuk esai tidak baik 20%, baik 40%, dan cukup baik 40%. Dan yang terakhir untuk kualitas keseluruhan soalnya ada 7% baik, cukup baik 33%, dan tidak baiknya 60%. Berikut diagram yang bisa ditampilkan dari data yang saya isikan tadi. Dan yang terakhir untuk menu peserta di dalam grafik. Di sini berisi distribusi nilai menurut predikat dan ketuntasan belajar. Grafik yang ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan juga diagram garis. Yang pertama untuk proporsi ketuntasan. Yang pertama, dalam belajar 40% belum tuntas dan 60% tuntas. Dan yang kedua, predikat hasil belajar dalam bentuk diagram garis, diagram batang, ditampilkan seperti ini. Dan yang terakhir untuk distribusi nilai dan ketuntasan belajar yang ditampilkan dengan diagram garis. Itu seperti ini. Yang ungu untuk nilai dan yang warna merah untuk KKM. Sebaran predikat dan pencapaian KKM-nya. Berikut menu yang terdapat dalam aplikasi Ambuso di dalam Microsoft Excel. Dari hasil analisisnya benar-benar tersusun rapi bahwa objektif dan soal esai ada presentasi dari setiap siswanya. Di dalam Ambuso
itu merupakan program yang sederhana, yaitu untuk mengelompokkan siswa tuntas dan belum tuntas, lulus dan tidak lulus. Juga di dalam Anbuso terdapat software pilihan ganda dan serta isai. Apabila seorang pendidik menggunakan aplikasi Anbuso, itu akan sedikit mempermudah untuk menghitungnya. Oleh karena itu, banyak sekali program-program yang membantu seseorang pendidik untuk memperoleh hasil yang optimal, seperti software Anbuso. Berikut kelebihan yang bisa saya sampaikan dalam salah satu programnya untuk memudahkan pembuatan soal yang lebih bermutu. Program ini menggunakan bahasa Indonesia dan memudahkan penggunanya. Melalui software ini dapat diketahui baik tidaknya soal yang dibuat guru, baik dari sisi daya beda, tingkat kesulitan, maupun efektivitas distraktornya seperti pengecoh. Di samping itu, software tersebut juga dapat memberikan informasi tentang kemampuan seluruh siswa dan tingkat ketercapaian KKM. Software ini dirancang untuk mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan siswa yang masuk dalam program remedial berdasarkan materi yang belum dikuasai, sehingga akan mempermudah guru melaksanakan program remedial sesuai materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Untuk kelemahan Anbuso juga mempunyai beberapa, yaitu software ini kurang familiar, khususnya para pendidik yang sudah cukup umur. Software ini juga banyak menampilkan berbagai fitur, sehingga mempersulit untuk pengguna awal Anbuso. Dan yang terakhir, menurut saya, software Anbuso juga kurang praktis dan aplikatif, serta informatif yang diberikan sangat beragam, sehingga mempersulit untuk menguasainya. Perbedaan penggunaan Anbuso dengan aplikasi yang sebelumnya seperti Excel, Anates untuk menghitung daya beda, tingkat kesukaran, dan distraktor pengecohnya itu lebih mudah di Anbuso, karena kalau di Excel kita harus memasukkan rumus yang pas sesuai dengan data yang ditulis di Excel. Sedangkan di Anbuso kita hanya menginput data saja, dan Anbuso menampilkan semua laporan peserta, hasil analisis soal, termasuk daya beda soal, tingkat kesulitan soal, serta distraktor efektivitasnya. Di sisi lain, software ini mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan yang sudah saya sampaikan tadi, serta untuk lebih mendalami lagi, kita bisa latihan untuk mengerjakan data jawaban siswa tersebut. Berikut yang bisa saya sampaikan dalam mereview aplikasi Anbuso melalui Excel. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.